Oke, teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, Oka Healthy Life ya. Jadi hari ini di kesempatan yang sangat bagus ini saya ingin mencoba menjelaskan tentang proses terjadinya daripada alkohol. Ya, jadi untuk kita yang bekerja di tourism industry, jadi untuk adik-adik yang masih sekolah, ya mudah-mudahan dengan video yang saya buat ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana proses terbentuknya alkohol. Ya, jadi saya jelaskan secara singkat. Alkohol itu adalah cairan yang didapatkan dari hasil fermentasi ataupun dari hasil distilasi. Jadi kita bahasa Indonesia itu adalah penyulingan. Ya, jadi proses daripada itu harus dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan seperti yang akan saya jelaskan. Jadi alkohol itu bisa terbentuk dari pertama ialah cairan gula, kedua ialah harus dengan bantuan ragi atau yeast, ketiga dalam proses itu harus ada oksigen. Ya, jadi itu dikumpulkan semuanya, nanti prosesnya itu adalah fermentasi dan yang akan menghasilkan alkohol. Ya, jadi kalau untuk spirit itu alkohol murni itu didapatkan dari hasil penyulingan ataupun distilasi melalui tabung distilasi. Jadi untuk kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan yang berhubungan dengan spirit atau pure alkohol yang biasa kita pergunakan di hotel, restoran untuk membuat minuman beralkohol ataupun koktail ataupun yang disajikan secara murni kepada tamu kita. Jadi yang pertama saya ingin jelaskan ialah vodka. Jadi worldwide, seluruh dunia yang berhubungan dengan pariwisata mengetahui salah satu alkohol yang disebut dengan vodka. Ya, jadi vodka itu ialah pure alkohol atau pure spirit. Jadi dia belum ditambahkan suatu flavor atau aroma kembali. Jadi setelah melalui proses distilasi itu langsung akan menjadi vodka atau pure spirit. Ya, jadi vodka bisa terbuat dari apa saja asalkan mengandung gula dengan proses yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi vodka itu bisa terbuat dari apa saja, buah-buahan, biji-bijian, umbi-umbian dan sebagainya. Jadi itu akan membuat vodka. Ya, jadi saya jelaskan ada beberapa jenis vodka. Untuk yang satu ini saya jelaskan itu Smirnoff vodka. Smirnoff vodka itu jadi minimal dia masuk 3 times distilasi, jadi 3 kali distilasi. 3 kali distilasi itu akan membuat kualiti daripada spirit itu sendiri. Ada yang lainnya seperti Grey Goose, Belvedere, Dubrovka, Syrah dan sebagainya. Itu adalah vodka yang consider premium vodka, jadi rata-rata antara 3 sampai 5 kali distilasi. Jadi kebaikan daripada proses distilasi yang lebih lama itu akan menghasilkan kualiti yang lebih bagus ya daripada vodka untuk orang yang meminumnya, dan juga tentunya harganya lebih mahal. Jadi kita bisa pergunakan untuk upselling ketika menawarkan minuman kepada tamu. Ya, jadi itu bagian penjelasan daripada vodka. Untuk brand yang lain silakan adik-adik bisa di Google juga, di YouTube pasti akan keluar juga. Nah, untuk minuman yang kedua itu second versionnya dari vodka, itu kita bilang ialah gin. Gin itu pertama kali ditemukan di Belanda. Jadi bahasanya ialah Juniper berry. Cuman setelah banyak evolusi atau peperangan itu banyak dikembangkan di Inggris. Jadi pada waktu itu sampai gin itu di-ban karena alkoholnya tinggi dan membuat orang-orang sangat-sangat gila. Jadi pemabuknya semuanya minum. Jadi itu di-ban oleh kerajaan Inggris. Jadi setelah itu mereda, jadi dijual kembali. Gin untuk yang di sini itu adalah basicnya ialah vodka juga, cuma dia ada tahapan yang lain, ada yang di-infuse. Jadi melalui proses distilasi itu di sana ada sebuah basket
yang ditaruh di mana produsennya itu akan menaruh herbs ataupun bahan-bahan yang lain untuk mendapatkan aroma. Jadi kayak di sini ialah Bombay. Ya, Bombay itu ada 10 botanical yang ada ditaruh yang akan memberikan aroma kepada gin dan memberikan karakter daripada gin tersebut. Ya, jadi yang lain misalnya Hendrix, ada Tanqueray, itu lebih ke citrus, grapefruit, Hendrix dia lebih ke cucumber dan sebagainya. Jadi ada beberapa klasifikasi daripada gin, ya. Jadi untuk di sini Bombay dia menggunakan 10 botanical yang diinfuse di sini. Ada satunya ialah juniper berry, lemon peel, coriander, ada angelica, orris. Ya, jadi semuanya udah ada di botol. Grain of paradise, cuba berry, cassia bark, almonds, and licorice. Jadi semua daripada botanical itu akan memberikan aroma daripada gin. Ya, jadi seperti itu basic daripada gin. Ya, untuk yang lainnya itu ialah rum. Rum sangat banyak digunakan dalam pembuatan koktail. Jadi very simple spirit, cuman sangat-sangat digemari, ya. Rum. Jadi beberapa jenis rum main ingredientnya itu ialah molasses. Jadi sisa pembuatan daripada tebu, sugar cane itu dibuat rum. Cairannya yang masih mengandung gula itu dibuat rum. Ya, jadi aroma daripada rum itu ada mengandung aroma yang manis karena base-nya ialah sugar cane. Ya, jadi beberapa jenis rum, ada Bacardi, Captain Morgan, ada spice rum, karena dia ada proses aging dan spice-nya juga, jadi memberikan color yang kelihatannya agak-agak brown, ya, jadi brown color. Jadi itu memberikan rasa yang lebih kompleks. Jadi mungkin ada flavor vanilanya, ada cinnamon dan sebagainya. Jadi itu memberikan flavor yang beda. Jadi yang penting kalian ketahui di sini ialah bahan dasar daripada rum itu sendiri, dan ada juga rum yang memang tidak menggunakan sisa dari pembuatan gula. Jadi mereka menggunakan cairan tebu langsung, ya, seperti Havana dan sebagainya. Jadi mereka memang pure, lebih bagus dari segi quality. Ya, jadi itu ialah rum. Terus yang lainnya ialah tequila. Ya, tequila itu hanya berasal dari Meksiko. Ya, Meksiko yang terbuat bahan asal dari blue agave. Blue agave itu dia sejenis mirip dengan kaktus, ya. Jadi untuk tumbuhnya blue agave itu memerlukan waktu bisa dipanen 8 sampai 10 tahun. Jadi perlu proses yang sangat lama untuk membuat tequila. Jadi area Meksiko itu mezcal yang sangat bagus untuk menumbuhkan Meksiko. Di tempat lain rata-rata tidak bisa menumbuhkan blue agave. Jadi tequila itu sangat identik dengan Amerika Latin, Meksiko. Jadi sangat digemari juga untuk diminum straight up, shots ataupun di mixing dengan koktail. Ya, jadi tequila ada silver, ada anejo, ada reposado. Jadi ini lebih ke anejo. Ya, jadi dia agak gold, itu sesuai dengan aging yang dilakukan. Jadi untuk kita yang suka dengan tequila, ada way daripada meminumnya itu commonnya itu menggunakan salt dan lime, ataupun itu di shaken chilled menggunakan slice orange. Jadi tergantung kesukaan kita sendiri. Karena kenapa seperti itu? Itu lebih pada mengurangi, itu bagian daripada culture-nya di sana, dan juga dari segi way of serving-nya itu akan mengurangi salt and lime, mengurangi burning sensation. Jadi rasa kayak ada panas ketika minum tequila itu. Jadi itu akan naturalize rasa daripada burning sensation-nya itu. Jadi itu untuk tequila, ya. Jadi itu adalah basic spirit yang saya jelaskan sedikit biar kalian bisa mulai menjelaskan kepada tamu kenapa. Jadi untuk koktail apa yang perlu direkomend untuk aperitif, stimulate atau digestif kepada tamunya. Jadi yang cocok itu bisa membuat upselling. Jadi
koktail itu bisa di upsell dengan basic spirit yang lebih premium kepada tamu. Jadi akan membuat revenue daripada tempat kalian itu lebih tinggi ya. Jadi seperti itu. Jadi tolong saya mohon untuk like and subscribe juga. Jadi akan ada beberapa channel-channel yang lain juga yang fokusnya akan saya jelaskan tentang tourism ataupun F&B produk ya. Jadi tetap cek update daripada channel-channel saya. Terima kasih.